Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan Ibu Widati. Di sini Ibu akan mengajarkan tentang sejarah. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu minta tolong kepada anak-anak semua untuk membuang sampah yang berada di atas meja, kolong meja, serta lantai. Tolong buang ke luar. Ya, silakan. Oke, ya masuk lagi kembali. Ayo semuanya masuk. Sudah selesai? Oke, terima kasih. Mau masuk semua kan ya? Untuk ketua kelas, tolong pimpin doa. Amin. Alhamdulillah. Oke, mari sebelum kita membahas pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengulang pelajaran yang telah kita lalui minggu kemarin. Yaitu tentang apa anak-anak? Masih ada yang ingat? Ayo. Ya, benar sekali. Tentang fosil. Apa itu sih fosil? Oh iya. Iya, benar. Oke, fosil itu peninggalan pada masa prasejarah, yakni belum dimulainya para kerajaan-kerajaan, belum tuh, masih hutan belantara. Pada zaman prasejarah tersebut hanya ada kehidupan para makhluk-makhluk purba, yakni hewan purba dan manusia purba. Belum ada kerajaan sama sekali. Iya, benar. Pada zaman tersebut banyak para hewan-hewan purba, manusia-manusia purba yang menggunakan batu diruncingin, dijadikan tombak, dijadikan panahan, atau dijadikan pisau untuk mereka berburu dan untuk pelindungan mereka sehari-hari. Ya, manusia purba itu di Indonesia ada loh, manusia purba yang tertua ditemukan di Indonesia ini, yakni namanya masih ingat? Ayo, dia masih ingat? Oke, karena kayaknya agak-agak lupa nih, maka akan Ibu berikan jawabannya, yakni Meganthropus javanius, yakni manusia tertua yang berada di Indonesia. Dan setelah itu berkembanglah, bentuk manusia purba yang di daerah Trinil dinamakan dengan Pithecanthropus erectus. Terus ditemukan juga ada Pithecanthropus solanius. Mereka memiliki sedikit bentuk fisik yang agak berbeda. Ya, benar. Atau hidungnya, matanya, pokoknya fisiknya agak berbeda antara Solanius, Pithecanthropus erectus, dan Javanius. Oke. Ya, banyak banget. Atau tulang-tulang gading itu tuh para arkeolog menemukan tulang-tulang gading atau tulang-tulang dinosaurus. Nah, di Indonesia ada juga banyak di museum-museum. Nanti kita akan studi tour ke museum-museum prasejarah. Oke, setelah ini kita akan membahas pelajaran pada hari ini, yakni tentang artefak. Apa sih artefak dan perbedaan artefak dan fosil? Artefak ini ditemukan setelah prasejarah, sedangkan fosil ini ditemukan sebelum prasejarah. Itu bedanya.
artefak ini kita udah masuk ke kita sudah masuk Masehi. Kerajaan, peninggalan budaya, peninggalan agama-agama terdahulu yang terkubur di bawah-bawah tanah dan ditemukan oleh arkeolog. Contoh, di Demak kemarin ditemukan tembok pintu air, yakni Kerajaan Mataram. Di situ masih ada air mengalirnya di tembok itu tuh, aliran air menuju Kerajaan Mataram. Itu airnya masih ada, temboknya juga masih ada. Pas digali-gali, para arkeolog menemukannya. Itu mereka menemukannya karena ada warga yang mengetahui di situ ada tembok terpendam dan langsung menghubungi arkeolog. Oh iya, candi juga termasuk. Kalian tahu di daerah Kerawang itu ada namanya Candi Jiwa. Candi Jiwa ini termasuk dalam candi tertua yang berada di Indonesia. Bahkan tuanya mengalahkan Candi Borobudur. Kalau Candi Borobudur itu kan candi terbesar di Asia Tenggara. Bahkan masuk dalam 7 keajaiban dunia yang biasa di atlas-atlas tuh ya. Kalau Candi Jiwa ini di daerah Kerawang, yaitu di daerah Tarumanegara. Kenapa sih di daerah itu ditamain Tarumanegara? Karena di daerah ada sungai namanya Sungai Citarum. Kalian tahulah sungai yang terbesar atau terpanjang di daerah Jawa Barat. Itu tuh di pesisir-pesisir sungainya terdapat pohon namanya pohon tarum, makanya dinamain Tarumanegara. Nah, kerajaan dulu pun namanya Tarumanegara, Kerajaan Tarumanegara. Oke, nah kita bahas Candi Jiwa. Kenapa ditamain Candi Jiwa? Karena menurut para warga sekitar, kenapa ditamain Candi Jiwa? Sungai Citarum ini sering meluap airnya, menyebabkan banjir pada daerah tersebut. Nah, Candi Jiwa ini kan sebelum digali para arkeolog, ujungnya itu lumayan agak tinggi dari daratan biasa. Nah, dari itu para warga yang kebanjiran menaruh hewan ternaknya, menaruh hasil buminya di dataran tersebut yang lebih tinggi dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Maka oleh karena itu disebutnya dengan Candi Jiwa. Candi Jiwa ini ditemukan pada diperkirakan pada 2 Masehi atau 67 Masehi dalam masa berdirinya dia. Berdirinya nih Candi Jiwa. Ya, setelah Candi Jiwa ada lagi namanya Candi Piramida yang berada di Padang. Menurut arkeolog juga Candi Jiwa ini adalah candi, bisa dikatakan candi lebih tua daripada Candi Piramida yang ada di Mesir. Nah, para arkeolog tuh membandingkan dari kenapa sih kok arkeolog tuh bisa ini lebih tua nih, ini lebih muda nih, ini gitu kan. Benda-benda artefak tersebut para arkeolog tuh mengkajinya dengan tekstur, kekerasan batu, serta warna dari batu tersebut. Para arkeolog bisa membandingkan usia pada artefak-artefak tersebut. Dan kenapa sih tadi saya bahas tentang Candi Jiwa? Ibu berharap nanti kita akan mengadakan study tour ke daerah Kerawang tersebut, Candi Jiwa tersebut, bahwa ada loh candi yang berada di daerah Kerawang yang tidak terlalu jauh dan termasuk candi tertua di Indonesia. Kita harus bangga. Ini jadi pengetahuan umum loh bagi kalian. Kalau ditanya candi apa sih yang candi tertua di Indonesia, mungkin ada sebagian orang yang menjawab candi
candi yang terbesar di Indonesia ialah Candi Borobudur. Padahal itu salah. Candi yang tertua yang paling ada di Indonesia yaitu Candi Jiwa. Aslinya itu udah dibandingkan oleh arkeolog. Dari teksturnya, dari ketahanan bangunannya, serta bentuk bangunannya. Oke. Wah, pada tidur nih kayaknya anak-anaknya. Ngantuk ya ngedengerin penjelasan ibu. Oke, kita ice breaking dulu sebentar ya sebelum melanjutkan pelajaran pada hari ini. Oke, pada bangun. Jangan pada tidur, jangan pada kepalanya di meja terus. Ayo, udah bangun? Oke, semuanya udah siap? Ikutin ya. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore, hore. Yang semangat belajar tuh, ini apalagi masih pagi. Ini kita baru pelajaran kedua. Oke. Tadi membahas tentang artefak. Kalian tahu kan kalau artefak itu benda-benda bersejarah, bahkan yang kalau dijual tuh harganya lumayan tinggi. Tapi benda-benda tersebut tidak bisa dijual beli sembarangan. Ingat itu ya anak-anak. Kalau kalian nih tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba nemu mesin tank pada zaman penjajahan, itu kalian nggak bisa akuin kalau itu tuh milik kalian, tapi kalian harus melaporkan kepada pusat pemerintahan bagian tentang prasejarah atau tentang sejarah. Nanti sama orang tersebut dikaji, lalu akan dibawa ke museum. Oke, itu jatuhnya milik pemerintahan. Oke anak-anak, dimengerti? Baik. Oh iya, ibu akan ngasih PR ke kalian. Cari nama-nama candi-candi. Dari tahun berapakah candi itu ditemukan? Ditemukannya di daerah mana? Terus pada zaman apakah candi tersebut dibuat? Mengerti? Oke, baik. Jika mengerti, ibu akan absen terlebih dahulu. Oke. Ardia Dardi hadir. Anka hadir. Inka, kembar nih ya. Ripa hadir, Ripa hadir. Melody hadir. Yusuf hadir. Azza hadir. Melody hadir. Zefri hadir. Alhamdulillah. Oke. Hadir semua ya. Wah, berarti rajin-rajin nih anak ibu, hebat-hebat, setiap hari masuk. Oh iya, kalian tuh harus rajin belajar, rajin masuk kelas, agar ilmunya tuh bermanfaat di kemudian hari. Agar kita bisa menjalani hari-hari kita dengan pelajaran yang kita bawa. Ibu selalu memegang kata-kata tersebut. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ingat prakata tersebut? Ya, ibu selalu memegang kalimat-kalimat atau
kata-kata semangat untuk kita rajin belajarnya, nggak telat, masuk terus kita jadi orang hebat, jadi cerdas, jadi jenius. Ya kita nyari pelajaran-pelajaran bukan hanya di sekolah, kita juga harus nyari pelajaran seperti kita sekarang tuh zamannya gawai. Kita searching, ingat ya, searchingnya jangan yang macem-macem, kalian masih di bawah umur. Kalian kalau mau searching, tanya guru atau tanya orang tua kalian apa yang mau di searching, dan kalian harus lihat tanda-tandanya apakah ini boleh di searching oleh anak seusia kalian ataukah tidak. Ingat? Oke. Sebelum ditutup pelajaran hari ini, dikarenakan bel sudah berbunyi, Ibu akan meminta tolong kepada Yusuf untuk menutup kelas ini atau memimpin doa pulang. Oke, doa, silakan Yusuf. Amin. Oke, terima kasih anak-anak yang semangat belajarnya, yang rajin, sukses selalu untuk anak-anakku ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.